Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Ibu Eliza Pinansi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak, kita buku pegangan kita ini akan kita pelajari. Di sini kita mempelajari sebagaimana minggu kemarin Ibu sudah memberikan file ya tentang modul ya, itu boleh silakan dipelajari. Temanya tidak terlalu jauh beda ya. Nanti akan Ibu selang-seling, pada hari ini Ibu ambil dari modul, hari berikutnya Ibu ambil dari buku. Nah, sekarang di buku ya. Di buku ini kita mempelajari bab pertama kita akan mempelajari interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan di benua lainnya. Ini yang kita pelajari ya. Tujuan pembelajaran yang diharapkan itu ada 5 tujuan pembelajaran. Dapat menjelaskan kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, dapat mendeskripsikan kondisi alam negara-negara di dunia. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi potensi sumber daya alam benua Asia dan benua lainnya. Jadi kita ambil dulu 3. Nanti selanjutnya tujuan pembelajaran berikutnya kita sambung kembali. Di sini ada peta konsep. Peta konsep ini menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari secara ringkas. Jadi kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya itu yang dipelajari. Selanjutnya kondisi alam negara-negara di dunia. Bagaimana kondisi alam di negara-negara dunia, sumber daya alam benua Asia dan benua lainnya. Selanjutnya sumber daya manusia benua Asia dan benua lainnya. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Itu yang akan kita pelajari. Ini materi kita sekilas akan Ibu jelaskan tentang kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Karena bagian pertama itu kita mempelajari hakikat benua. Hakikat benua ini anak-anak harus mengerti dulu benua itu apa. Ya, benua itu apa? Ada berapa benua di permukaan bumi? Nah, kalau menurut pengertian dari Kamus Bahasa Indonesia, benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas, ya, sehingga bagian tengah benua itu tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut seperti Eropa, Australia, Amerika, Afrika, dan Asia. Nah, selanjutnya benua dapat juga disebut sebagai daratan yang sangat luas atau bumi, ya. Benua dapat disebut daratan yang sangat luas di bumi, ya. Adapun daratan yang sempit sering kita sebut dengan pulau. Jadi kalau daratannya sempit dia disebut pulau, ya. Tetapi kalau ingin dikatakan benua, dia adalah daratan yang sangat luas di permukaan bumi. Itu bedanya. Kalau pulau, daratan yang sempit, itu pulau. Tapi kalau daratan yang sangat luas, itu namanya benua, ya. Di situ letak perbedaannya. Selanjutnya ada berapa benua sih di permukaan bumi? Ada yang berpendapat 7, ada yang berpendapat 6, gitu ya. Yang berpendapat 7 itu mengatakan Amerika Utara, ya. Amerika Selatan, Afrika, Eropa, Asia, Australia, dan Antartika. Selanjutnya yang mengatakan 6 itu antara Amerika Utara dan Amerika Selatan itu digabung. Jadi cukup disebut benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia, Australia, dan Antartika. Sekarang anak-anak, mari kita lihat luas benua di permukaan bumi. Silakan dilihat di sini, kelihatan ya, luas permukaan bumi, ya. Di sini sangat jelas bahwa Asia itu sangat luas, paling luas benua, ya. Di sana 44, lihat, kelihatan ya, oke. Nah, sekarang tugas anak-anak, Ibu minta ya, silakan cari benua Asia letak dan luas, ya, letak dan luas benua Asia. Nanti akan dibagi sesuai absen, ya. Benua Asia 1 anak 2 benua nyari, ya, 2 benua. Nanti akan dibagi sesuai urutan absen. Pertama, kalian cari letak dan luas.
letak benua Asia. Letak dan luas benua Asia itu seperti apa? Bisa dicari nanti. Kawasan dan negaranya apa aja, ya. Di sini kan Asia, ada Asia Barat, ada Asia Timur, ya. Ada Asia Tengah, Asia Tenggara, ya. Ada Asia Selatan. Iklim pasti setiap wilayah berbeda-beda, ya, tidak sama. Kondisi alamnya apa? Ya, kondisi alamnya bagaimana di benua Asia itu pasti berbeda-beda juga, ya. Nah, misalnya benua Asia merupakan tempat bertemunya dua jalur pegunungan. Pegunungan apa itu? Yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, sehingga banyak terdapat gunung api. Ya, jadi kalau di Asia termasuk Indonesia banyak sekali gunung api, ya, karena dia, ya, ada di jalur Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, ya. Nah, selanjutnya, ya, kondisi alam ini menunjukkan, ya, pertama, pegunungan lipatan muda. Pegunungan lipatan muda ini yang seperti apa? Nanti kan bisa diketahui yang seperti apa pegunungan lipatan muda ini. Yang kedua, daerah plato tua. Daerah plato tua ini yang seperti apa? Yang ketiga, daerah dataran rendah. Dataran rendah ini seperti apa? Dataran rendah di tiap-tiap wilayah pasti berbeda-beda. Daerah gurun itu yang seperti apa? Nanti akan ketahuan. Selanjutnya, tata air. Lihat tata airnya seperti apa untuk benua Asia. Begitu juga di benua-benua lain. Tanah di Asia itu seperti apa? Tanah, flora faunanya seperti apa? Oke. Selanjutnya, silakan anak-anak cari, ya. Anak-anak cari. Jadi setiap siswa itu mencari 2 benua. Nanti ibu dalam satu kelas buat kelompoknya dibagi, ya. Jadi kalau 7 benua harus dicari pasti repot, ya. Karena itu ada sampai begitu banyak, ya, item-item yang harus kalian cari, ya. Ada sampai 7 item, ya. Jadi cukup 2, cari di internet banyak. Gunakan kemajuan teknologi sebaik mungkin, ya. Oke, silakan dipelajari. Nah, sampai di sini terima kasih anak-anak, ya. Buka juga modul yang telah ibu bagikan, yang bisa juga cari di sana, ya. Sampai di sini dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.